Hey, what's up? Welcome back to Recon. Channel. Oke, ini semestinya kita openingnya rada-rada serem ya. Oke, biar serem. Yo. Eh, Nah, ini harap guys. Jadi biar serem nanti kita openingnya ganti lagi ya. Hey, kecil. what's up? Welcome back to Recon. Kenapa sih kita jarang apa namanya nggak bikin video bareng satu frame? Oke. Wah, ayo nak. Jelasin lah bang. Karena cicing aja semelakukan tadi teh. Cerita. Oke guys. Apa kita nggak bikin video bareng? Ya, tahu lah kalau kita apa virus corona, jadi kita bisa bareng. Ya, jadi kita tuh bikin social distancing, social standing lagi. Pokoknya kita ngerem di rumah, ngajedog gue di rumah. Ya, jadi biar kita nggak apa ya, membantu tenaga medis di luar sana. Biar tenaga medis yang ngurusin virusnya dan kita ngebantu dengan cara diam di rumah. Oke? Iya. Nah, jadi Oke. sekarang kita semestinya kita serem sih ini. Nggak ceria gini openingnya. Ya udah ya. Jadi kita teh mau apa San sekarang? Apa? Paranormal. Paranormal Experience. experience. Saya punya kakak saya. Kakak saya tuh punya pengalaman horor. Pengalamannya dulu tahun 2015-an. Pokoknya nanti ada ceritanya. Dan sekarang kita mau nge-react bareng-bareng sama Isan. San, kita langsung aja ke audionya, oke? Bareng San. Siap? Baik, perkenalkan, nama saya Yayat Sudrajat. Saya tinggal Bandung Timur. Kisah ini saya alami ketika saya mendapat tugas dinas ke Banda Aceh pada pertengahan tahun 2015. Jadwal keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Iskandar Muda pada pukul 18:45 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada saat saya berada di tempat ruang tunggu, saya mendapat informasi mengenai terjadinya keterlambatan schedule yang mengakibatkan penerbangan ditunda selama 1 jam. Setelah sekian lamanya menunggu, dan akhirnya saya pun naik menuju pesawat. Ya, Singkat cerita, setibanya saya di ada Bandara Sultan ada Iskandar jump Muda, scare. waktu menunjukkan pukul 22:45 waktu Indonesia bagian tengah. Sopir saya pun sudah lama menunggu dengan wajah tersenyum sambil menanyakan, "Pak Yayat, kok lama ya? Nampaknya Pak Yayat kena delay ya Pak?" Ucap Bang Yusuf, sopir lokal langganan saya. Obrolan sepanjang perjalanan membuat saya lapar. Memang gara-gara delay pesawat, saya jadi telat makan. Kami pun berhenti di sebuah tempat makan yang lokasinya tidak jauh dari hotel tempat saya menginap. Setelah selesai saya makan, saya beranjak menuju hotel yang sebelumnya saya sudah menghubungi kawan saya yang sudah tiba terlebih dahulu dari hari kemarin. Saya pun bergegas menuju hotel dengan berjalan kaki karena tidak terlalu jauh. Saya lihat kawan saya baru turun dari lift hotel dan saya pun menyapa dan salaman. "Assalamualaikum Pak Isar, gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat saja Pak?" Salam. Kami pun bercengkrama, ngobrol panjang lebar mengenai pekerjaan dan hal sebagainya. Percakapan bersama kawan saya di lobi hotel, saya membuat kami lupa waktu, dan tidak terasa waktu pun menunjukkan pukul 23:55 waktu Indonesia bagian tengah. Lelah yang saya rasakan membuat saya ingin lekas beristirahat, sehingga kami pun beranjak menuju lift hotel dengan tujuan menuju lantai 5.
Setiba di depan pintu lift, kawan saya menekan tombol lift. Dan tidak lama menunggu, akhirnya pintu lift terbuka. Kami pun masuk ke dalam lift, lalu menekan tombol menuju lantai 5. Di dalam ruang lift hanya ada kami berdua. Lift pun naik secara perlahan sambil terdengar suara mesin yang membuat saya agak ketakutan. Tepat di lantai 3, lift pun berhenti. Saya pikir ada tamu hotel atau pegawai hotel yang akan masuk juga. Pintu lift terbuka secara perlahan-lahan. Loh, kok tidak ada siapa-siapa? Ucap saya di dalam hati. Namun pintu lift tidak mau tertutup, padahal tidak ada siapa-siapa. Kejadian aneh pun terjadi ketika pintu lift terbuka dengan selang waktu beberapa saat. Lift ini terasa ada sesuatu yang masuk ke dalam lift, tapi tidak terlihat sehingga membuat ruangan lift sedikit bergoyang, seperti ada hentakan atau pijakan yang masuk ke dalam lift. Lalu pintu lift tertutup, tapi lift tidak langsung naik. Lift tersebut seperti terdiam cukup lama. Di dalam lift, saya dengan kawan saya saling menatap dan penuh dengan keheranan. Sambil melihat jam tangan, memang waktu menunjukkan tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah di malam Jumat. Belum selesai dengan kejadian tadi, kami pun terkejut lagi. Pintu lift tertutup. Tiba-tiba suara alarm peringatan kelebihan beban berbunyi dengan sendirinya. Di situ kami berdua merasa heran dan ada apa ini? Padahal di dalam ruangan lift hanya ada kami berdua. Tidak lama bel alarm berbunyi, tiba-tiba pintu lift terbuka dengan sendirinya. Dengan hembusan angin yang terasa sangat dingin melewati pundak saya. Lalu tak lama pintu lift itu pun tertutup. Untungnya kejadian ini saya alami tidak sendirian. Saya bertanya kepada kawan saya, ini mungkin ada penunggu yang mau ikut dengan kita, Pak. Iya. Ucap saya sambil bulu kuduk saya berniat. Saya pun lekas berdoa memohon perlindungan. Lift pun naik dan kami sampai di kamar tanpa mandi. Saya pun menyegerakan untuk beristirahat. Walaupun rasanya mata ini tidak mau tertutup. Mungkin gara-gara kejadian tadi. Singkat cerita, keesokan harinya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada pihak hotel. Dan karyawan hotel menjelaskan memang terkadang penampakan dan gangguan-gangguan gaib terjadi, namun tidak sampai membuat korban. Makhluk tak kasat mata tersebut adalah korban dari tragedi tsunami tahun 2004 yang banyak memakan korban jiwa. Konon katanya di hotel tempat saya menginap banyak sekali arwah dari korban-korban yang masih penasaran. Oke, terima kasih. Mungkin ini cerita misteri yang saya pernah alami. Next time saya masih ada beberapa cerita lagi yang akan saya share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumasan? Nges? Ada kasih. Hah? Tidak salah sih. Belum ya, belum nyampe puncaknya ya. Belum nyampe puncaknya nih. Belum, masih ada. Masih ada. Coba deh anjing. Anjing gelap ya, bego lampu aing anjing kena pedip sih. Lampu aing kena pedip.